Mendengar hal itu, Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya pun kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga iftar kita di sore hari ini menyenangkan, mengenyangkan, dan membahagiakan. Disebutkan di dalam salah satu kisah ada seorang pengemis bertamu kepada Nabi, dan dia tahu bahwa Nabi adalah orang yang dermawan, takkan pernah menolak atau seorang peminta kembali dengan tangan yang kosong. Dia ketuk pintu Rasulullah, kemudian dibukakan. Ya Nabi, tolong Nabi, saya tidak punya apa-apa Nabi, saya butuh makanan, dan anak-anak saya juga butuh Nabi. Tolong saya dikasih sesuatu yang Nabi, apapun yang engkau berikan kepadaku pasti akan membawa keberkahan ya Nabi. Dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak memiliki apa-apa, tak ada makanan di rumahnya. Kemudian Rasulullah meminta kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambilkan sebuah bajunya Nabi. Berat memang bagi Sayyidatina Aisyah untuk mengasihkan baju ini untuk diberikan kepada si pengemis tadi, tapi ini adalah perintah baginda Nabi. Setelah baju itu diberikan Rasulullah kepada pengemis, betapa girang hatinya pengemis itu. Aku dapat baju Rasulullah, aku akan jual baju ini di pasar, pasti akan mahal, saya akan mendapatkan uang banyak dari baju ini. Betul. Dengan suara yang keras dan lantang, dia berteriak, siapa yang mau bajunya Rasulullah? Ini bajunya Rasulullah, akan saya jual bagi siapa yang berani untuk membelinya. Silakan, silakan, silakan. Ini bajunya Rasulullah, siapa yang berani harganya akan saya lepas. Mendengar hal itu, di salah satu pojok pasar ada seorang tuan bersama budaknya. Sang budak itu terlihat sabar menuntun tuannya. Ternyata sang tuan itu sudah beberapa tahun terakhir ini tidak bisa melihat. Sakit matanya membuatnya buta. Mendengar hal itu, sang tuan bertanya kepada budaknya, siapa yang berteriak-teriak itu? Apa yang ia jual? Sang budak menjawab, tampaknya dia menjual bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia jual dengan harga yang paling tinggi, wahai tuanku. Mendengar hal itu, sang tuan pun langsung merintahkan dengan memberikan segepok uang. Wahai budakku, cepat ke sana. Kalau kamu bisa mendapatkan bajunya Rasulullah yang dijual oleh orang itu, maka kamu akan aku merdekakan. Segera sang budak meninggalkan tuannya sendiri, karena ada upah yang lebih besar baginya, yaitu dirinya menjadi orang merdeka. Kesempatan itu tak disia-siakan. Maka dengan uang yang ia bawa dari sang juraganya, sang tuannya dapat membawa bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah baju itu diterima oleh tuannya, dan setelah ia menjadi merdeka,
ia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dengan lantaran wasilah bajunya kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga mataku yang sakit hingga buta ini bisa sembuh. Biqadratillah, mata orang tersebut bisa sembuh. Saking bahagianya, karena selama ini ia hidup dalam kegelapan, ia bisa melihat kembali. Ia bernazar akan menghadap kepada Rasulullah dan akan menghadiahkan baju yang telah dimilikinya. Tapi sebenarnya baju ini adalah baju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Rasulullah ketika tuan ini bertamu. Ya Rasulullah, hamba datang ke sini ya Rasulullah untuk mengembalikan bajumu. Rasulullah pun bertanya dan sedikit kaget. Loh, dari mana kamu mendapatkan baju ini? Begini ya Rasulullah, dia menceritakan proses terjadinya dirinya dapat mendapatkan bajunya Rasulullah itu hingga dirinya sembuh. Melihat hal itu, mendengar hal itu, Rasulullah tertawa hingga gigi gerahamnya pun kelihatan. Dan Aisyah yang pada saat itu ada di samping baginda Nabi pun bertanya, ada apa ya Nabi hingga engkau tertawa bahagia seperti itu? Lihat ya Aisyah, gara-gara baju ini orang yang miskin, pengemis yang dulu itu sekarang kaya raya. Berkat baju ini orang yang budak jadi merdeka. Dan berkat baju ini orang yang sakit buta matanya bisa melihat kembali. Masya Allah. Dari kisah ini memberikan inspirasi kepada kita. Sedekah sumber kebahagiaan, bersedekah sumber kesembuhan, bersedekah sumber kebahagiaan. Sedekah memberikan keberkahan bagi semua orang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.